kita semua hadapi masalah kan? Setiap hari malah. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, apa cara kita nyelesainnya udah bener? Seringnya kita malah kejebak nyoba solusi yang sama terus-terusan sambil berharap hasilnya beda. Nah, ada cara yang lebih baik loh. Kali ini kita bakal bedah tuntas pola pikir dan alat-alat yang dipakai sama para pemecah masalah paling cerdas. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang paling fundamental. Satu pertanyaan yang bisa jadi bakal mengubah cara kamu ngelihat semua tantangan. Yakin nggak sih masalah yang lagi kamu hadapin itu masalah yang tepat? Soalnya sering banget akar masalahnya itu bukan yang kelihatan di permukaan. Biar kebayang maksud saya, yuk kita lihat contoh nyata. Ini kesalahan paling umum loh. Kita semua sering banget ngelakuin ini, buang-buang tenaga buat nyelesain masalah yang salah. Coba bayangin deh, setiap pagi nggak pernah absen, rumah Eleanor dan Peter itu isinya teriakan. 3 anak mereka berantem terus. Pagi yang harusnya adem ayem jadi kayak medan perang. Kayaknya kenal ya sama situasi ini. Eleanor dan Peter udah coba semua cara. Bener-bener semua cara yang ada di buku parenting. Jadi penengah, udah. Dikasih hadiah biar akur, udah. Dihukum apalagi. Sampai mohon-mohon, tapi nihil. Nggak ada yang berhasil. Berantemnya ya lanjut terus, bikin semua orang makin frustrasi. Nah, ini dia nih titik baliknya. Setelah pusing 7 keliling, mereka sadar ada sesuatu yang penting banget. Ternyata diagnosis mereka selama ini salah. Masalahnya itu bukan anak-anak yang doyan berantem. Bukan itu. Masalahnya itu masalah di pagi hari. Ada sesuatu di rutinitas pagi mereka yang jadi pemicunya. Dan ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya kalau kita bisa reframing masalah. Solusinya ternyata super simple. Pastiin anak-anak tidur lebih awal biar nggak kecapean, plus kasih mereka segelas jus jeruk pas bangun tidur, buat menstabilkan gula darah. Logis kan? Anak yang capek dan lapar itu resep sempurna buat bencana. Dengan ngubah masalah berantem jadi masalah pagi hari, solusinya langsung kelihatan jelas. Cerita tadi nunjukin kalau smart problem solving itu bukan soal kerja lebih keras, tapi mikir lebih cerdas. Dan semuanya itu dimulainya dari kepala kita sendiri, dari sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental. Oke, kita pindah ke cerita lain. Cerita tentang kegagalan. Ada seorang anak umurnya 15 tahun, cinta banget sama basket. Tapi suatu hari dia dapat kabar buruk, namanya nggak masuk daftar tim utama sekolah. Hancur banget hatinya. Dia pulang, ngunci diri di kamar dan nangis. Anak itu adalah Michael Jordan. Dan yang bikin ceritanya luar biasa adalah gimana cara dia merespons. Bukan yang ngelihat kegagalan ini sebagai kiamat, dia justru mengubahnya jadi bahan bakar. Rasa sakit karena ditolak itu jadi motivasi terbesarnya buat latihan, lebih keras dari siapapun. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Ada yang namanya fixed mindset atau pola pikir tetap yang bilang, aku gagal, ya udah berarti aku emang gak becus. Tapi di sisi lain ada growth mindset, pola pikir bertumbuh yang dipakai Jordan. Dia cuma nambahin satu kata kecil tapi powerful banget. Belum. Aku gak masuk tim, belum. Kata belum ini seolah-olah membuka pintu ke kemajuan. Ini artinya kemampuan itu bisa dikembangin lewat usaha. Sekarang kita loncat ke tantangan yang beda level. Kaisar Romawi, Marcus Aurelius. Coba bayangin masalah yang dia hadapin. Perang di mana-mana, wabah penyakit mematikan yang membunuh jutaan orang, bahkan pengkhianatan dari jenderal kepercayaannya sendiri. Gimana caranya orang bisa waras ngadepin semua itu? Jawabannya ada di sebuah prinsip stoik yang simple tapi dalam banget. Kita harus bisa bedain mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak. Kebanyakan dari kita tuh buang-buang energi di lingkaran kekhawatiran. Mikirin politik lah, ekonomi, kelakuan orang lain. Nah, pemecah masalah yang cerdas kayak Aurelius fokusin semua energi mereka cuma ke lingkaran pengaruh, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan mereka sendiri. Oke, tadi kita udah bahas mindsetnya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya, prosesnya. Karena mindset yang benar butuh alat yang praktis buat nuntun tindakan kita. Prosesnya ada 5 langkah, gampang diinget kok. 5C. Pertama, clarify atau perjelas. Pastiin kamu tahu masalah sebenarnya, bukan cuma gejalanya doang. Kedua, causes atau cari sebabnya. Gali lebih dalam buat nemuin akar masalahnya apa. Ketiga, create atau ciptakan. Jangan buru-buru milih satu solusi. Coba deh bikin beberapa pilihan kreatif. Keempat, choose atau pilih. Dari pilihan-pilihan tadi, tentuin mana yang paling efektif dan realistis. Dan yang terakhir, kelima, commit atau berkomitmen.
Ubah rencana jadi aksi nyata dan liatin hasilnya. Nah, proses inilah yang mengubah niat baik jadi hasil nyata. Tapi, bahkan dengan mindset dan proses terbaik pun, ada satu elemen rahasia yang sering kita lupain, padahal bisa melipat gandakan efektivitas kita. Apa itu? Orang lain. Iya, kamu nggak harus nyelesain semuanya sendirian. Malah, nyoba ngerjain semuanya sendiri itu justru sebuah kesalahan. Para pemecah masalah yang cerdas itu aktif cari bantuan. Mereka bakal nanya, siapa ya yang paling jago soal ini? Siapa yang pernah ngalamin masalah kayak gini sebelumnya? Dan yang paling penting, siapa aja yang bisa aku ajak masuk ke tim pendukungku buat ngasih perspektif baru dan semangat? Kutipan dari Helen Keller ini benar-benar pas banget. Sendirian kita cuma bisa ngerjain sedikit hal, tapi bareng-bareng kita bisa melakukan banyak banget. Kerja tim itu bukan tanda kelemahan loh, justru itu strategi yang cerdas. Oke, kita udah bahas soal pola pikir, proses, dan kekuatan kolaborasi. Sekarang yuk kita rangkum semuanya dan lihat gimana kamu bisa mulai menerapkannya. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Jadi, pemecah masalah yang hebat itu bukan bakat dari lahir. Ini adalah skill, sebuah keterampilan yang bisa diasah. Dengan nerapin growth mindset, fokus sama apa yang bisa kamu kendalikan, dan ngikutin proses yang jelas, kamu bisa secara sistematis jadi lebih jago dalam mengatasi tantangan apapun. Sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Ambil satu masalah, gede atau kecil, nggak peduli, yang lagi kamu hadepin sekarang. Berdasarkan obrolan kita barusan, gimana caranya kamu bisa ngelihat masalah itu dengan cara yang beda? Asumsi apa yang bisa kamu dobrak? Siapa yang bisa kamu ajak ngobrol? Nah, itulah langkah pertama kamu buat menyelesaikannya.